Hi everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So untuk update Bitcoin per saat ini kita ngelihat pergerakan harganya berada kembali ke range 21.000, sempat ke 21.100-an lebih. Sekarang kita masih di range tersebut. Sebenarnya ada yang menarik ya dari market update yang tadi sempat kita share, itu lebih ke Genesis dan juga tone hawkish dari anggota The Fed, salah satu anggota The Fed. Tapi seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, kita bahas ini seputar sentimen. Itu berarti kan sifatnya temporary, dan kalau misalnya mengacu pada dolar index, Indian kalau misalnya sifatnya temporary cuma sementara, biasanya tuh akan kembali ke tren utamanya. Dan untuk tren utama dolar indeks saat ini adalah cenderung melemah. Jadi so far kita ngelihat Bitcoin masih punya probabilitas untuk kembali nanjak lagi dengan kondisi yang mungkin lebih early dibandingkan dengan proses koreksi yang kita harapkan. Tapi tetap ya teman-teman, kita perlu sama-sama waspada dan antisipasi terkait dengan pergerakan Bitcoin saat ini. Nanti kita akan bahas selengkapnya di price section-nya. Dan before kita start, saya pengen sedikit kasih announcement buat teman-teman sekalian. Jadi selama setahun terakhir kita udah istilahnya mencoba untuk menyusun modul ya. Modul yang saya buat ini adalah berdasarkan experience saya juga selama bertahun-tahun di industri trading, terutama pada saat saya mengerjakan kita katakan pada saat saya melakukan proses analisa sampai akhirnya bisa menjadi sebuah trading plan yang bisa dieksekusi. Tentu saja based on experience saya dari lose juga, dan ya proses yang panjang lah bertahun-tahun. So I hope teman-teman interested dan tertarik untuk belajar lebih dalam lagi seputar trading. So you guys can buy this module on 21st January ya, sekitar 21 Januari tanggal jam 10 pagi ya. Ini ada launching untuk countdown-nya, dan ya hopefully teman-teman bisa mampir ke sana karena akan ada bundle-bundle menarik juga ya, penawaran dari kita untuk launching di perdana ini. Oke? So anyway, kalau misalnya kalian pengen registrasikan diri kalian juga, kalian bisa ngeklaim yang namanya free course ya. Saya ada siapkan free course buat teman-teman yang belum kenal trading sama sekali. At least you can start from trying to understand dulu fondasi dasarnya dengan ya coba ambil yang basic free course ini ya. Ini bener-bener free. Syaratnya cuma registrasi doang, which is kalian gabung ke dalam website Trick and Trade. Oke? Kalian bisa klik ya website Trick and Trade, nanti saya akan sertakan di kolom deskripsi. Oke? So itu dia teman-teman ya, sekilas yang saya pengen update ya announcement-nya. So let's start with the Bitcoin price action. Starting from daily time frame, kita ngelihat Bitcoin hari ini perlahan-lahan merangkak ya, kembali ke level $21.000. Sebenarnya once again, kalau menurut pandangan saya, memang kita punya korelasi yang sangat kuat ya, sangat kental dengan posisi dolar indeks. Karena per hari ini teman-teman bisa lihat, kita terhadap Nasdaq dan terhadap S&P 500, ini keduanya sama-sama merah ya. Nasdaq hari ini merah, S&P 500 juga merah. Ini untuk stock market di US. Tapi posisi kita dolar indeks itu cenderung melemah. Dan sebetulnya kalau misalkan antara dolar indeks dan juga stock market itu nggak punya korelasi yang sebetulnya secara direct gitu ya. Kalau ya ini sih kalau menurut pandangan saya aja. Karena kita berbicara soal stock market, kalau misalkan memang kinerja perusahaan atau mungkin ya macam-macam lah ya faktor yang bisa mempengaruhi sebuah performance daripada ya stock market gitu, daripada saham. Kayak seperti contohnya misalnya IHSG di Indonesia, secara langsung mungkin nggak ada impact ya, maksudnya dengan perubahan nilai kurs, tapi secara tidak langsung mungkin ada beberapa produk-produk atau mungkin ada beberapa company yang mengandalkan nilai mata uang juga untuk mendapatkan keuntungan dalam portofolio mereka atau dalam pengelolaan aset mereka. Tapi kalau misalkan secara langsung, itu menurut saya nggak terlalu berpengaruh. Karena bisa aja, misalkan contoh, ya sebut saja satu perusahaan lah yang ada di IHSG atau di salah satu indeks Indonesia. Let's say misalnya Garuda, maskapai, ya kan? Ya, kalau kita ngomongin Garuda maskapai ya harusnya nggak akan ada terlalu pengaruh gitu. Atau mungkin yang lainnya seperti misalkan Garuda Food ya, kita masih berhubungan dengan Garuda Food misalnya, atau Indofood kita bilang. Nah, apakah itu akan langsung secara directly akan terkena dampak daripada nilai kurs? Kalau menurut saya harusnya nggak terlalu. Oke, jadi kalau misalkan ngelihat sekilas di posisi saat ini, memang sih secara tren utama dari time frame daily pun kita sama-sama bisa lihat bahwa si dollar index itu beberapa kali kena rejection ya di EMA, baik itu yang 8, yang periode yang lebih cepat, yang lebih cepat, and then
also di EMA 21, walaupun kemarin itu sempat karena ada impact daripada news ya. Jadi kalau teman-teman lihat secara keseluruhan, strukturnya tuh masih jelas banget. Baik itu di higher time frame maupun di lower time frame, everything still bearish ya. Kita nggak bisa pungkiri bahwa bahkan kemarin kita ngelihat ada semacam fake out ya. Kelihatan di sini seperti seakan-akan break dari resistance-nya, dan yang terjadi adalah harga pada dolar indeks ini langsung turun signifikan. Dan karena kemarin ada sedikit sentimen positif aja yang diciptakan oleh anggota The Fed, menyebabkan ya dolar indeks sempat rebound ya, sekitar lebih kurang 3 candle pada time frame 1 jam, dan setelahnya ya perlahan-lahan kembali lagi mengikuti tren utama. So dari sini kita sama-sama bisa menilai bahwa dolar indeks hari ini menjadi salah satu pengaruh yang cukup kuat untuk pergerakan pada Bitcoin ya, terlepas daripada FAT yang ada. Seperti tadi kita sempat bahas Genesis ya, sekarang lagi hot-hotnya banget nih ngebahas soal Genesis itu berencana untuk bankrupt. Dan ya seperti yang kita bahas kemarin juga, memang kalau misalkan secara logika yang namanya pemain besar, mereka pengen exit dari market, mereka pengen coba untuk memangkas posisi atau mungkin untuk taking profit, mereka butuh yang namanya likuiditas, dan likuiditas itu bisa didapatkan ketika masyarakat atau retail investor yang istilahnya pengetahuannya mungkin terbatas ya, dalam artian ya beli, yang lihat tiang hijau panjang pokoknya beli, istilahnya kayak gitu ya kan, lihat tiang hijau panjang pokoknya beli ikutan gitu, dan in the end itu yang menjadi likuiditasnya ya daripada si para whales ini gitu loh. Ketika ada orang yang bersedia untuk membeli, mereka akhirnya bisa jualan. Dan di situasi saat ini kalau kita lihat sebenarnya di time frame daily ini, kemarin kita sempat bahas ya tentang terbentuknya semacam doji atau semacam spinning tops, dan diiringi dengan konfirmasi pada candle di hari berikutnya, di mana bearish candle melewati lowest candle pada tanggal kisaran lebih kurangnya 15 Januari dan 16 Januari ya. Jadi kalau kita lihat di sini secara close candle, for the first time kita akhirnya close back di bawah area tersebut. Dan sebetulnya teman-teman, untuk menginvalidasi terhadap potensi koreksi lanjutan, di mana kita di sini mencoba untuk mengantisipasi terhadap possibility of harganya bisa turun sekali lagi gitu ya. Kalau misalkan seandainya ini terjadi, maka I think possible ya untuk harga bertahan di atas level $20.000. Jadi masih sama nih seperti yang kemarin saya sempat note ke teman-teman ya soal Bitcoin. Wait a second, biar saya munculkan dulu sekali lagi biar teman-teman bisa dapat review yang lebih detail lah ya, lebih detail. Oke. So I'm gonna use this and I'm gonna oke, nih teman-teman ya. Jadi ini masih sama, kemarin kita sempat berikan share update seputar ini ya. Memang ekspektasi saya adalah melihat Bitcoin turun kembali minimal ngetes EMA 8, dan target proyeksi untuk koreksinya itu adalah di 20 ribuan. Jadi somehow sampai dengan kondisi saat ini itu masih sesuai ya, masih sejalan. Bahkan kemarin kita juga sempat analisis ya terhadap potensinya penurunan sekali lagi, dan hari ini itu ya bisa dibilang sudah tercapai gitu, cuman gak expect untuk langsung naik seperti ini gitu. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, ini tentu saja pertanyaan multi-million dollar ya, karena kalau bisa terjawab berarti semua orang bisa kaya gitu ya. Nah, adalah apakah kita akan langsung melanjutkan penguatan, which is sama seperti yang lebih kurangnya tadi kita sempat mention di Discord ya. Ya, ini adalah ekspektasi. Once again, ekspektasi belum tentu menjadi ekspektasi belum tentu menjadi kenyataan ya. Jadi untuk merealisasikan kenyataan ini, kita perlu memastikan apakah Bitcoin di time frame daily mampu closing di atas opening candle kemarin. Oke, which is kita bisa nggak nih closing di atas $21.200. Even better kalau bisa di atas 21.000, ya sebenarnya di atas $21.200 aja itu udah bagus banget. Karena ini bisa menginvalidasi skenario sebelumnya yang kita expect adanya potensi penurunan lebih jauh atau koreksi lebih jauh, which is pertama targetnya adalah di $20.000, and then the second one adalah di sekitaran 19.000, dan yang paling jauhnya worst case skenario-nya adalah di kisaran 17.800 ya. Sebenarnya di 19.000 itu lebih kurang di area 18.500 ya. Ini adalah area yang cukup lebar kalau menurut saya, 18.500 dan area 19.000. Jadi anggapannya
Kalau misalnya kita di bawah retest sampai ke sana, ya ini jatuhnya seperti support becomes resistance, and then resistance now becomes support, dan ekspektasinya adalah rebound setelah ngetes ke level tersebut. Oke, jadi menurut saya masih banyak probabilitas yang bisa terjadi pada Bitcoin dan kawan-kawan, terutama salah satu faktor pengaruhnya adalah dari sisi dolar juga. Itu menurut saya memberikan pengaruh yang sedikit banyak, ya bukan sedikit banyak lagi ya, tapi lumayan banyak lah ya terhadap pergerakan Bitcoin selama beberapa waktu terakhir. Dan kalau misalnya kita lihat dari price actionnya di time frame hourly, ini dia yang sedikit berbeda teman-teman dengan time frame daily-nya. Kalau time frame daily-nya close candle-nya seperti sekarang, well, memang kita nggak ngeliat dia di atas 21.200, tapi tetap ini merupakan sebuah indikasi bahwa buyers itu mempertahankan momentumnya. Jadi dia nggak mau harga terkoreksi lebih jauh dan berusaha untuk mempertahankan harga ini tetap berada di range level tertentu. Dan kalau kita lihat berdasarkan time frame hourly bahkan, atau lower time frame, bahkan low of Asia hari ini, jadi setelah opening candle di time frame daily ya, teman-teman bisa menggunakan yang namanya session break. Jadi kalau kalian lihat garis yang titik-titik putus-putus di tengah itu artinya close candle time frame daily, kita berubah ke time frame kita pindah ke candle hari berikutnya, dan itu terjadi di sekitar jam 7 pagi. Dan kalau teman-teman perhatikan, setelah kita memasuki sesi Asia, which is itu biasanya terjadi sekitar jam 4, jam 5 itu udah mulai running, ini adalah lowest price di sesi Asia, dan kita nggak ngelewatin, kita bahkan nggak break dari lowest price level tersebut. Dan sementara di sisi lain, kalau kita lihat, ini sebenarnya adalah high of Asia, dan itu di kisaran ya sampai di sekitaran 20.800 ya di level atau range price ini. Kita tuh masih istilahnya masih ya, ini adalah high of Asia. Jadi sepanjang sesi Asia range-nya itu tipis ya, terbatas hanya di sini-sini aja. Tapi begitu memasuki sesi New York pada malam hari ini, kita ngelihat ada activity kembali terjadi di market. Dan salah satu faktor pendorongnya seperti yang tadi saya jelaskan adalah dolar index. Ketika dolar indeksnya terkoreksi, disinilah kita ngelihat adanya perubahan arah angin lah kita bilang pada pergerakan si Bitcoin-nya. Oke, jadi sementara even untuk time frame yang kecil seperti 15 menit ini masih didominasi oleh buyers. Cuman ya, sepertinya saya katakan tadi, kalau lihat di time frame daily memang cenderung bullish, tapi kalau lihat time frame hourly-nya, ada satu concern yang saya perhatikan berpotensi terjadi untuk pergerakan si Bitcoin. Pertama adalah, kalau misalnya teman-teman gunakan Fibonacci retracement from top to the bottom, kalian akan dapat Fibo 61,8%. Banyak orang bilang ini adalah golden ratio, golden pocket ya, banyak banget sebutannya, tapi yang pasti adalah kita tidak bisa memungkiri situasi yang terjadi di sini. Pertama, saya ngelihat adanya break pada ascending channel, berarti istilahnya momentum buyersnya kehabisan nafas di sana. Kemudian kita masuk ke dalam FUD atau news yang terjadi akibat dari Genesis dan juga si James Bullard kemarin, which is yang James Bullard, let's say kita secara logika sederhana 50-50 deh ya, 50% damnya karena si Genesis dan 50% karena si James Bullard, ibaratnya karena dia hawkish nih. Nah, kalau misalnya sentimen James Bullardnya berakhir, which is kita bisa lihat pada dolar index yang lagi turun pada posisi hari ini, mencoba untuk kembali ke range rendah kemarin, maka kita bolehlah berasumsi bahwa maybe ya, just maybe, case-nya Genesis belum selesai, FUD-nya masih berlaku, dan per doji candle di time frame hourly ini kita ngelihat semacam ya, inilah konfirmasi atas rejection pada Fibo 61,8% yang perlu membuat kita sedikit lebih waspada aja. Kita nggak ngomongin harus totally khawatir, galau, bakal akan ada dam yang masif dan lain-lain, tapi kita cukup sedikit khawatir aja bahwa ternyata ada confluence antara support level kemarin dan sekarang berpotensi menjadi resistance, didukung dengan adanya Fibo 61,8%. Terlepas dari kita melihat adanya bull cross pada EMA 8 dan 21, which means kalau misalnya saya lebih agresif, saya akan masuk long position pada proses pullback-nya ya. Jadi begitu dia ngetes EMA 21 dan mendapatkan reaksi, maybe for example kamu lihat di sini ada high of Asia yang tadi kita bahas, dan high of Asia tersebut ternyata menjadi level support dan somehow kita bisa bertahan di sana, mungkin saya akan ambil long position ya. Plus perlu diingat,
sentimen yang cenderung positif di time frame daily. Tapi karena kita perlu waspada teman-teman, saya personally mungkin akan menghindari transaksi di tengah-tengah ini. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya lihat dari bigger time frame, you see the 4-hour time frame, we see a high volatile rejection dengan volume yang luar biasa masif, dan pergerakan naik hari ini itu volumenya cenderung rendah. Ya, kelihatan sendiri teman-teman lah ya. Jadi kalau kita lihat di sini perbandingan antara kemarin dan hari ini. Kemarin turun dengan high volume, ya kan? Kemudian hari ini kita pelan-pelan naik, berproses selama beberapa wave ya untuk bisa mencapai Fibonacci 1,8% dengan volume yang cenderung lebih rendah. Jadi apakah kita perlu waspada? Kalau saya sih perlu. Pertama, once again, reminder, time frame besar, kita posisinya itu cenderung sedang dalam posisi atau sedang dalam kondisi reversal, which is kamu bisa lihat di sini bahwa, di sini ada possibility of lower high, dan in the end kita ngelihat semacam lower low, which is itu yang kita butuhkan juga, karena proses itu bisa jadi ABC corrective pattern. Ya, setelah ABC corrective wave atau pattern, maka yang di-expect adalah either harga bertahan di 20.450 or maybe di $20.000 time frame daily, somehow magically kita mendapatkan reaction dan akhirnya kita perlahan-lahan kembali menguat lagi. Oke, so buat saya, long position ambil di sini sangat beresiko karena kita bukan lagi di bawah. Kemudian kedua, posisi sekarang pun kita di tengah-tengah. Kalau teman-teman mau spekulasi ngambil di dekat demand zone-nya, menurut saya normal. Tapi kalau kamu ngambil pada saat di tengah-tengah seperti ini, menurut saya resiko. Itu pertama. Yang kedua, kalaupun mau ngambil short, saya ngelihat momentum sellersnya dengan kondisi FUD aja, baik itu Genesis ataupun macroeconomic sentiment, sifatnya hanya temporary dan kita bisa ngelihat reaksi kembali masuk market. So this is definitely not for short. Kalau misalkan mau short, personally saya lebih prefer sekalian dia break low of Asia dulu. Break lagi dari low selama beberapa hari terakhir di 20.454. Baru kemudian pada proses retestnya saya akan entry. Tujuannya adalah supaya lebih terkonfirmasi aja. Oke? Selebihnya saya lihat saat ini kita masih agak mengambang, cuman kecenderungannya kalau buat saya sih, saya mungkin akan lebih prefer melihat ya kalau bisa sih ada ABC corrective pattern lah misalkan di sini, dan artinya kita bisa dapat harga ya sedikit lebih murah kalau memang mempertimbangkan untuk buyback pada Bitcoin. Ya, saya rasa itu teman-teman untuk update saya seputar Bitcoin. This time a little bit longer videonya, 17 menitan, hampir 18 menit bahkan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nonton video ini sampai selesai, do me a favor, please type di kolom komentar 1.5%. Karena saya cukup yakin yang nonton sampai finish nih, harusnya nggak banyak. Cuman biasanya yang ikut-ikutan aja teman-teman ya. Oke, I think that's it everybody. Thank you very much for watching and I hope you guys have a nice day today. God bless everyone. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Cheers guys. Goodbye.